Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Dwiana dengan NPM 22120117040. Yang terhormat Ibu Rilda Muniarti SHM Hum selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Kepailitan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas analisis putusan dengan putusan nomor 16 /PDT/Pailit/2024 PN Niaga Jakarta Pusat. Selanjutnya, para pihak. Dalam perkara ini, pihak yang berperkara sebagai pemohon adalah PT Properti Bali Benua selaku kreditor dari termohon Gandatio selaku debitor. Kronologi dari perkara ini yaitu ketika pemohon dan termohon melakukan perjanjian pinjam-meminjam. Termohon meminjam uang senilai 10.500.000.000 rupiah dan akan mengembalikan utang tersebut dengan bunga 3% dari pinjamannya dan selambat-lambatnya akan dibayar 1 Maret 2024. Pemohon sudah melakukan somasi sebanyak 3 kali, tetapi termohon tidak mengindahkan somasi tersebut. Total yang harus dikembalikan oleh termohon adalah 10.815.000.000 rupiah. Alasan permohonan, hutang yang sudah jatuh tempo tidak dibayarkan. Termohon memiliki utang kepada kreditor lain sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Adanya fakta 2 ataupun lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh tempo dan tidak dibayar, permohonan pailit harus dikabulkan. Namun, dalam berita acara pemeriksaan perkara PKPU, ternyata para pihak di luar pengadilan telah menyepakati hal-hal yang saling menguntungkan untuk kepentingan pemohon pailit maupun termohon pailit, yang dimana mereka sudah mendapatkan perdamaian. Maka dari itu, kuasa hukum dari pemohon memberikan surat yang berisi pencabutan permohonan pailit terhadap Gandatio selaku termohon pailit. Adapun pertimbangan hakim dan putusan dalam perkara ini adalah berdasarkan hukum acara, pencabutan suatu perkara dimungkinkan sepanjang belum dijatuhkan putusan oleh hakim, sebagaimana diatur dalam HIR bahwa pencabutan gugatan diperkenankan sebelum adanya jawaban dari pihak termohon. Dan jika termohon sudah mengajukan jawaban, bukti surat, dan kesimpulan, pencabutan diperbolehkan jika ada persetujuan dari termohon. Dalam permohonan ini, kuasa pemohon mengajukan pencabutan di mana termohon telah mengajukan jawaban dan pembuktian, maka pencabutan tersebut perlu persetujuan dari pihak termohon. Atas permohonan pencabutan tersebut, pemohon telah mendapatkan persetujuan dari pihak termohon di depan persidangan secara tertulis. Lalu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pencabutan permohonan pailit diajukan oleh pemohon dalam perkara ini tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan oleh karenanya, permohonan menurut majelis hakim cukup beralasan dan oleh karenanya pencabutan perkara perlu dikabulkan. Hakim memerintahkan kepada panitera untuk mencoret perkara perdata niaga ini dan biaya perkara dibebankan oleh pemohon. Kesimpulan, sepanjang belum diputuskan oleh hakim, maka pencabutan permohonan pailit akan tetap bisa terjadi. Jika dalam perkara termohon telah mengajukan jawaban dan pembuktian, maka perlu adanya izin dari pihak termohon atas pencabutan permohonan pailit. Sekian dari presentasi saya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.